Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita lagi perbaikan kulkas merek Sharp ya. Satu pintu di sini keluhannya itu nggak dingin sama sekali. Ini kita mau tes dulu ya. Ini kita offin dulu bagian termostatnya. Oke, sebentar. Setelah itu kita colok. Oke, di sini sudah kecolok ya teman-teman. Lampu udah hidup. Selanjutnya kita putar bagian termostat ke posisi on. Oke, di sini kompresor sepertinya hidup ya, teman-teman ya. Mas coba lihat itu, Mas. Ada itu nggak di situ? Oli di instalasi situ. Coba ambil tang ampere, Mas. Oke, sampai di sini sebenarnya kompresor ini on ya teman-teman ya. Di bagian evap juga sudah mulai dingin. Kita masih belum tahu ini kenapa penyebab nggak dinginnya. Laporan dari pelanggan itu katanya nggak dingin sama sekali. Cuma di sini kompresor hidup, jadi kita mau ngecek dulu ampernya. Selain nanti ngukur ampere, kita juga harus ngecek ke sambungan-sambungan instalasi di belakang ya teman-teman ya. Pastiin nggak ada oli gitu ya, atau minyak gitu sejenisnya. Karena biasanya kalau ada minyak atau oli itu ada kebocoran freon. Tapi di sini sepertinya bagus ya. Oke, kita mau lanjut untuk ngecek ke bagian ampere kompresornya ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini kita mau cek dulu, pastiin satu-satu di sini. Sebenarnya sih nggak ada masalah di sini ya teman-teman ya. Udah kita cabut colokannya. Terus nanti kita mau pasang tang ampernya dulu. Nah, ini untuk bagian filter. Ini di sini sepertinya nggak dingin ya teman-teman ya. Ini biasanya kalau dicabut colokan harusnya bagian filter itu dingin teman-teman. Ini kita mau coba buka dulu ya bagian relay overloadnya. Untuk bagian evap juga harus kita periksa ya teman-teman. Khawatir takutnya ada kebocoran di sini. Ini ada sisa kayak minyak, ini sepertinya sih bukan minyak atau oli dari freon, ini dari makanan ya teman-teman. Kondisinya bagus, nggak ada kebocoran di situ, berarti untuk evap aman. Oke, ini kita balik lagi ke bagian relay. Ini ngelepasnya agak susah ya teman-teman ya, tapi jadi paksain, takutnya patah nanti covernya. Pelan-pelan aja. Nah, ini kalau udah kebuka baru kita bisa ngelihat fisik dari si relay sama overload. Ini kita mau tes dulu ya teman-teman ya. Utamanya sih kita mau ngecek ampernya ya. Nah, ini dia, kita pakai tang ampere buat ngelihat ampere teman-teman. Pastiin ini ampernya itu nggak terlalu tinggi. Untuk kabel yang dicek ini di bagian kabel yang menuju ke overload ya. Nah, ini kabel warna biru menuju ke overload, itu yang kita pasang ya. Setelah itu nanti kita baru colok. Coba. Dia nahan. Oke, setelah dicolok ternyata di kompresor ini nahan ya teman-teman. Jadi dia nggak mau start, jadi kayak ngeden gitu. Ini kita mau buka dulu bagian relay overloadnya, kita mau tes karena ini gagal start ya. Tadi sebenarnya hidup, ini kita nggak tahu kenapa, belum ketahuan. Oke, kita mau cek. Ini sepertinya sih untuk relay nggak ada masalah ya, aman ya. Mungkin tadi jeda waktunya terlalu cepat ya. Ini harus untuk kulkas ya teman-teman ya. Jadi kalau begitu pas nyabut colokan, kita mau nyolokin lagi tuh harus nunggu sekitar ya 3 atau sampai 5 menit lah. Itu baru bisa dicolok. Ini sepertinya terlalu cepat ya. Atau mungkin memang ada masalah ini. Jadi kita belum tahu, ini kita mau ukur dulu ya. Oke, sebentar nih kita ukur dulu. Ini pakai skala buzzer ya, yang bunyi gitu. Oke, sebentar nih kita ukur. Nah, di sini sih untuk relay bagus ya. Ini harusnya sih nggak nahan ya untuk kompresor nih. Mungkin tadi terlalu cepat ya durasi waktunya, setelah nyabut langsung colok lagi. Ini kita mau coba lagi, mau coba kita pasang teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Oke, sekarang kita pasang lagi relaynya teman-teman. Dan kita coba lagi hidupkan ya.
Ini biasanya kalau habis dicabut gini relaynya biasanya harusnya sih hidup ya. Ini kita pasang juga tang ampere. Oke, di sini kita mau lihat spesifikasinya dulu ya teman-teman. Ini ada nameplate di belakangnya. Oke, ini kalau dilihat dari nameplate-nya, ampere kompresornya harusnya 0,8 ya. Artinya nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu biasanya nanti kompresor bakalan mati ya. Nah, ini dia. Jadi kita pakai patokan itu. Nanti kita ukur dulu ampernya. Mudah-mudahan sih nggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya berarti ada masalah ya teman-teman. Oke, setelah hidup ternyata di sini ampernya cukup tinggi ya, lebih dari patokannya ya. Harusnya 8 ya. Ini 8 lebih, 8, sekian. Ini kita mau lihat dulu makin naik atau gimana ya teman-teman ya. Kalau makin naik, oh ini kayaknya makin naik nih. Oke, di sini berarti ada masalah ya. Entah itu di kompresor atau sistem dari freonnya ya, instalasi ya. Entah itu mampet atau gimana. Nah, ini patokannya kan 0,8 ya. Tapi kita lihat di sini sampai 9 lebih. Ini biasanya nanti bakalan mati nih teman-teman kalau udah lebih dari ampere begini nggak akan lama nih. Pasti mati nih kompresor. Oke, kita mau ngecek kelanjutannya ya. Kira-kira apa yang bermasalah? Berapa? Oh, tinggi ya. Oh tinggi itu. Mampet ini. Mati. Iya, mampet. Mati ya. Dan ternyata benar teman-teman, di sini kompresor mati, ampernya cukup tinggi. Ini panas banget ya di sini. Jadi kita belum tahu ini kompresor yang bermasalah atau sirkulasi freon yang mampet. Ini di sini sih tadi anget ya, panas ya. Sambungan-sambungan kita cek. Nah, ini bagian filter ini penting ya buat ngecek. Ini biasanya kalau kompresor on gitu atau kulkas lagi hidup, setelah kita cabut harusnya dia langsung dingin di sini. Jadi press balik begitu. Nah, ini kayaknya ada dingin tapi nggak terlalu dingin banget ya. Kemungkinan press baliknya agak lambat. Biasanya sih mampet ya teman-teman. Ini area filter. Ini nanti kita potong di ini. Kita mau ngetes dulu ya. Buat ganti filter nanti kita isi freon lagi. Oke, ini kita potong kapiler yang menuju filter dulu. Kita mau lihat tekanan freonnya, kira-kira ada freonnya atau gimana. Ini sepertinya sih ada freon ya teman-teman ya. Ini keluar freonnya. Ini di sini keluar freon, walaupun nggak yang sampai keluar kayak salju gitu. Biasanya kalau freon kalau dipotong gitu ya, keluar kayak salju gitu. Tapi ini enggak. Mungkin karena memang ukuran kulkasnya kecil ya, jadi freonnya nggak terlalu banyak juga. Biasanya cuma 5 PSI lah, ini harusnya udah dingin dengan ampere segitu. Nah, ini biasanya di sini mampet di bagian filternya ya. Nanti kita mau ganti dulu, kita mau coba, kita potong di situ buat pasang ventil. Ini saya nggak ngasih unjuk pengelasannya teman-temannya, ini untuk intinya aja. Kalau nanti kita ganti filter, kita isi freon lagi, apakah ampere turun atau enggak. Kita mau lihat, ini yang pasti ampernya harus 0,8 ya, di bawah 0,8, nggak boleh lebih. Kalau lebih ya berarti si kompresor ini bermasalah ya. Oke teman-teman, di sini filter sudah diganti, udah divakum. Ini kita sudah isi freon juga, tekanan hampir 5 PSI. Nah, ini di sini hampir 5 PSI ya, sedikit lagi lah 5 PSI. Kita mau ngecek tekanan ampernya dulu. Ini apakah ampere turun ya? Tadi kan lebih dari 8. Oke, di sini 0,6. Ya, nanti mungkin ke 7 ya. Artinya harusnya sih sudah normal ya. Ini mungkin 7 kali nanti kalau kita naikin sedikit ke pas 5 PSI. Ini suara kompresornya juga sebenarnya sudah agak kasar ya. Nah, ini kita mau lihat perkembangan dulu teman-teman. Mudah-mudahan sih ini bisa ya, nggak lebih dari 8. Kita mau cek dulu ke bagian evap. Oke, di sini sudah ada dinginnya ya teman-teman ya. Ada sebagian juga sudah keluar es. Nah, ini kita lihat nih ada esnya ya teman-teman ya, udah ngefrost dia. Mudah-mudahan sih ini bisa normal ya.
Nah, ini udah dinginnya udah keluar ya. Bagian sisi bodi juga sudah panas kiri kanannya. Kita balik lagi untuk ngecek ampere. Di sini sudah 7 ya teman-teman ya. Untuk freonnya di angka 5 PSI lebih ya. Ya 6 atau 7 PSI lah. Ini harusnya sih sudah normal ya, mudah-mudahan sih sudah bisa ya. Kita tetap harus lihat perkembangan dulu. Ini untuk evap juga sudah jauh lebih dingin ya. Sudah hampir rata bunga esnya. Dan ampere terakhir itu ada di angka 0,7 sekian. Tekanan untuk freonnya itu sudah hampir 10 ya teman-teman. Ini harusnya sih sudah bagus, sudah oke. Kompresor juga sudah hidup ya. Oke, 0,75 nggak sampai 8, harusnya sudah bagus. Untuk evap juga sudah dingin maksimal ya teman-teman ya. Udah oke ya, udah mantep lah. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Jadi ampere kompresor tadi naik cukup tinggi ya, melebihi batas maksimalnya di 0,8. Itu tadi sampai ke 1 ampere lebih. Jadi kompresor mati. Kita coba ganti filter dan isi freon lagi, dan alhamdulillah di sini sudah mulai normal. Mudah-mudahan ini bisa awet ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya teman-teman ya. Oke, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.